Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa saat ini Allah berikan curahan nikmat yang banyak, kemudian dibersamai dengan lintasan kebaikan, karena kita itu ada dua lintasan dari setan untuk mengajak kepada keburukan, ya ada panggilan juga udah tetap saja tidak memenuhi, tapi juga ada lintasan dari malaikat, yaitu ketika ada panggilan kemudian kita segera diberikan kemudahan untuk menuju ke masjid, adalah satu kenikmatan yang luar biasa yang tentu kita syukuri. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan terkait dengan bahwa ujian dari Allah, ada kebaikan juga ujian, kemudian keburukan juga ujian. Saya masuk kepada yang keburukan, adalah diantaranya adalah ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya berupa sakit. Ada kejadian bahwa Allah memberikan ujian sakit, kemudian orang ini karena ada beberapa faktor, ya sudah sepuh, kemudian anaknya jauh, kemudian ketika harus mestinya berobat gitu, karena tadi tidak ada yang nungguin, nanti siapa yang nungguin, siapa yang bayarin gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan diri, wes ben aku mati yo nang omah, nah, gitu. Sisi lain, info ini sudah terdengar juga ke Azizmu, kemudian kita coba tawarkan, nanti akan kami biayai, kemudian akan kami carikan penunggunya. Jadi kalau di rumah sakit mesti ada yang nunggu, supaya ketika ada keperluan itu segera disambungkan dengan perawat. Ya tadi, karena memang kadang orang itu pasrahnya bisa juga berlebihan, artinya justru tidak berusaha untuk mengikuti. Nah untuk itu mestinya seperti apa ketika Allah uji dengan sebuah kesakitan itu. Maka kalau kita lihat riwayat Tirmizi itu tadawa ya ibadallah, atau tadawa ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Berarti ini adalah satu anjuran dari Nabi ketika orang itu mendapatkan ujian yang berupa sakit. Jadi dianjurkan betul. Nah, berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah. Jadi di samping ya tetap sabar, kemudian menerima takdir Allah, tidak kalah penting adalah ada usaha, kemudian semangat untuk sembuh gitu. Nah untuk itu ketika kita sakit, maka diperintahkan berusaha mencari kesembuhan dengan cara yaitu tadi kita berobat. Ini kalau diibaratkan sama dengan ketika kita lapar, ya apakah terus kena lapar kemudian kita tidak cari ya, untuk sesuatu yang nanti bisa mengenyangkan gitu? Tentu tidak. Kita berusaha untuk cari makan. Nah, berobat merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Jadi kalau kita lapar aja biasanya kan gitu, untuk mendapatkan bisa minuman, kemudian bisa makanan, itu kan berarti usaha gitu. Jadi tidak serta-merta terus tak turu wae kan juga gitu ya. Kemudian yang kedua, berobat adalah wasilah ya. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita jadikan berobat itu sebagai wasilah dan jangan dijadikan sebagai tujuan ya.
Jadi berobat bukan menjadi tujuan, tapi wasilah. Nah, kalau kita jadikan sebagai tujuan, maka kita akan menganggap bahwa kesembuhan itu karena obat nantinya. Jadi nanti jadi keliru ya. Kalau sakit saya obatnya harus ini ya, dengan ini saya ya, sembuh ya. Atau nanti saya harus dengan Pak Dokter ini karena dokter itu yang menyembuhkan, kan gitu ya. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berobat salah tujuan tadi dengan kalimat yang kita keluarkan. Meskipun ya, yang kita minum obat kan sudah diteliti nih, oh ini sakit kepala obatnya ini ya. Kemudian dokternya ini yang ahlinya, tapi sekali lagi bukan ya, dari obat itu bukan dokter itu, tetapi Allah lah yang nanti yang menyembuhkan. Tidak ada sebagai sebab saja, jadi sebab bisa sembuh karena obatnya itu. Nah, apa dasarnya adalah wa idza maritu fa huwa yasfin, dan ketika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Inilah dasarnya. Jadi apabila aku sakit, ya sakit apa saja ya, ya. Dialah Allah maksudnya yang menyembuhkan aku, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang sedang dalam ujian sakit tadi bersandar kepada Allah ya. Nah, perkara ketiga harus kita yakini bahwa ketika kita berobat ya, hati kita tetap bersandar ya, kepada Allah ya, menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita bersandar kepada tadi dokter ya, bersandar kepada obat ya. Dua hal ini yang kadang sering keluar dari lisan kita. Nah, terkadang orang yang sudah berobat ke dokter tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan, padahal dokternya sudah ahlinya, obatnya juga sudah, tapi ternyata Allah masih menguji lagi ya, sejauh mana orang ini gitu menerima dari takdir Allah. Dia sudah makan atau dan berbagai macam obat misalnya, tapi ternyata kepada Allah diberikan kesembuhan Allah ya. Maka dari itu kalau kita berobat tapi hati kita ya bersandar kepada dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis nanti yang menyimpang, tidak sesuai ya. Untuk itu mari kita tata hati kita ketika kita berobat, betul-betul ya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga ucapan. Di antara yang keliru adalah misalkan ada kalimat begini, obat ini yang menyembuhkan saya, atau dokter ini yang menyembuhkan saya. Nah gitu. Nah ini perlu coba ditata ulang. Jadi, ini tadi wasilah atau sebab saja, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah, sebagaimana tadi di dalam surat Asy-Syu'ara tadi. Kemudian yang terakhir adalah sabar ya. Jadi ini juga menjadi penyebab juga nanti itu mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika orang itu diberikan sakit dia sabar ya. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya melainkan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya di surat Muslim. Nah, gitu. Jadi ternyata tetap mendapatkan ampunan dan juga berharap ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ketika saya mendampingi pasien juga begitu kita sampaikan dari sisi beribadahnya, karena lagi-lagi ketika sakit itu ada yang bingung piye carane sholat, piye carane wudu, ada, sehingga tadinya itu sholat gara-gara sakit tadi bingung bagaimana cara melakukan sholat, maka kita dampingi sehingga ketika sakit tetap bisa melaksanakan sholat. Pasti selalu akan saya tanya
bagaimana tadi sholat subuhnya, apakah bisa atau tidak. Ada yang jawab tidak bisa karena bingung. Ada yang alhamdulillah tadi bisa sholat subuh kok. Nah, gitu. Sehingga meskipun sakit dengan kondisi tertentu tetap saja bisa melaksanakan sholat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang diuji tidak nyaman atau kita sakit, tentu dianjurkan untuk berobat. Kemudian yang menyembuhkan adalah Allah. Kemudian disitulah kita berharap ampunan, pahala, dan juga yang tidak kalah penting adalah kesembuhan, sehingga sembuh jadi sehat kembali untuk bisa beraktivitas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.